Ya, selamat siang. Ya, Selamat siang, Pak. saya kan diamankan dulu ya. Ya, maaf ya ini konselingnya outdoor. Tidak apa-apa, Pak. Saya juga nyaman. Ya, baik-baik. Ini sebelumnya mbaknya ini dari mana nih? Kalau saya boleh tahu sih. Sebenarnya asli sini, Pak. Ya, Saya ya, juga baik, dari baik. rumah. Ah. Memang sengaja datang kemari. Ya, ya, baik-baik. Kalau apa ya? Mungkin ini dari saya sih. Ini apa ya? Ke sini itu ada apa ya? Maksudnya pasti ada sesuatu lah kan, nggak mungkin dong ke sini Iya, tuh. Pak. Ke sini tuh apa? Tak bawa apa-apa gitu. Ya, saya kesini ingin melakukan konseling, Pak. Tapi sebenarnya saya juga tidak seberapa tahu. Oh, ya, baik. Apa. Oke. Ini saya jelaskan dulu ya. Konseling itu proses apa bantuan lah, memberikan bantuan kepada konseli atau ini mudahnya gitu sih. Itu tuh yang apa saya bantu untuk menyelesaikan masalah. Tapi saya itu cuma memfasilitasi aja. Yang benar-benar menyelesaikan masalahnya itu mbaknya sendiri. Kalau saya udah berusaha ya bagaimana ya, saya sudah membangun treatment, tapi mbaknya sendiri nggak pengen berubah. Gitu kan ya, semacam bohong gitu kan. Berarti saya sendiri ya, Pak, ya, yang mencari solusi dan menyelesaikan masalahnya. Ya, baik. Saya jalan dulu nih ya. Sekalian sama kontrak waktu. Oke, di konseling ini saya itu menggunakan lebih penting mementingkan 3 aja sih, yaitu kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Kerahasiaan ini tuh mbaknya ini bisa gimana ya, yang cukup tahu masalahnya itu ya sama saya aja, jadi orang lain tuh nggak boleh tahu, jadi itu rahasia itu terjamin gitu lah. Terus keterbukaan, mbaknya ini bisa cerita apapun ya kan, nggak usah ditutup-tutupi lagi masalah. Lalu kesukarelaan itu mbaknya kesini tuh bukan karena siapa-siapa, tapi murni dari mbaknya sendiri gitu kan. Iya, Pak. Oke. Lalu untuk kontrak pembelajaran, maksudnya kontrak konselingnya ini mbaknya minta berapa lama? Mungkin ada apa ya? Mungkin ada acara tersendiri. Saya cuma memberikan 30 sampai 40 menit. Gitu. Ya, mungkin 30 menit juga Ya, cukup ya, Pak, ya. baik. Oke, kalau begitu kalau boleh diundang silakan diutarakan permasalahannya itu seperti apa. Iya, Pak, jadi di sini permasalahan saya ini saya tuh takut gitu, Pak, kalau ada orang yang berbicara dengan nada tinggi. Oh, ya, baik. Jadi ini sangat mengganggu ya, Pak, mengganggu rutinitas saya seperti itu, apalagi saya sering berjumpa dengan banyak orang. Saya kan juga berkuliah gitu, Pak, dan teman-teman saya kan banyak gitu loh, Pak, macamnya dari daerah mana Ya. tapi saya tuh sedikit takut gitu kalau ada teman saya yang berada tinggi atau orang lain berada tinggi. Saya menganggapnya itu marah kepada saya dan kayak saya merasa jadi takut gitu, jadi nggak bisa ngobrol atau seperti itulah, Pak. Itu kalau boleh saya tahu ini sejak kapan? Kalau dibilang sejak kapan itu kejadiannya, mungkin kalau saya ingat-ingat lagi itu waktu dulu, Pak. Jadi saya pernah bertemu dengan guru saya. Nah, di situ beliau itu gimana ya, kayak marah kepada saya seperti itu, Pak, karena saya itu pengucapannya tidak sesuai dengan beliau seperti itu. Saya menjawabnya itu tidak sesuai dengan beliau, kemudian beliau itu marah kepada saya. Nah, suaranya itu tinggi sekali, Pak. Nah, dari situ saya kayak sedih, terus menahan sendiri itu, Pak, menahan. Saya diem aja sampai gurunya itu selesai ngobrol, walaupun saya tuh nggak menyadari beliau gitu. Saya hanya takut di situ, Pak. Saya cuma merasakan ketakutan seperti itu. Nah, setelah beliau pergi, ya dari situ, Pak, saya mulai merasa bahwa setiap ada suara yang begitu tinggi itu saya jadi takut seperti itu.
Ya, ya, baik, baik, baik. Biasa simpulkan, jadi mbaknya ini tuh takut dengan suara yang keras gitu ya. Maksudnya meskipun itu nggak ditujukan ke mbaknya, tapi karena trauma, maksudnya karena masalah mbaknya yang dulu tuh, jadi mbaknya itu takut dan itu ya. Iya. Sebelumnya ini sudah pernah ini apa? Pernah diklarifikasikan gitu ke dulu. Nah, kalau klarifikasikan sih belum sih Pak, Ah, ya. karena memang waktunya itu sudah lama sekali dan saya juga tidak berpikiran untuk gurunya itu bisa bertemu saya seperti itu ya, Pak, ya. karena jauh sekali waktunya seperti itu, jadi nggak bisa untuk bertemu. Kalau saya boleh tanya ya, apa permasalahan ini gak ganggu mbaknya? Iya Pak, sangat mengganggu sih Pak. Lalu kenapa kok apa ya? Ini menurut saya. Lalu kenapa mbaknya kok kayaknya nggak berani terus? Itu kan masalahnya kan udah udah dulu kan SMP. Ya. Itu kenapa kok mbaknya sampai sekarang kok? Bagaimana ya Pak ya? Karena di rumah saya itu juga orang tua saya itu lemah lembut. Oh iya, iya, iya. Jadinya itu saya berpikirnya itu jadi takut terus kalau misalnya itu ada seseorang yang berbicaranya dengan nada tinggi gitu Pak. Jadi saya lebih sering di rumah, apalagi sekarang pandemi Oh gitu, iya, Pak. iya. Jadi waktu keluar terus berjumpa dengan beberapa orang yang memang bernada tinggi itu, saya jadi takut seperti itu. Ya, ya, baik. Jadi ini bisa saya simpulkan karena apa ya? Karena orang tuanya mbaknya ini dengan apa ya, mengajari gitu, mengajarinya gak pernah kasar gitu. Iya. Jadi mbaknya ini masih bener biasa gitu ya. Oke. Jadi kalau misal ini ya gitu. Kalau misal ada gurunya gitu, mbak, apa sih yang ingin mbaknya harapkan gitu? Apa yang ingin dibicarakan? Ya, kalau saya cuma bilang gimana ya Pak ya, saya apakah benar itu guru saya itu marah kepada saya seperti itu Pak? Ya, ya. Apakah itu hanya kesalahpahaman saya seperti itu? Karena memang sih Pak, orang tua saya itu waktu tahu bahwa saya itu takut pada suara yang tinggi, waktu saya bercerita dan orang tua saya itu bilang seperti kayak enggak, kamu aja mungkin pemikiranmu seperti itu, tapi kan saya masih itu ya Pak ya, merasa bahwa ketakutan saya itu lebih besar seperti itu, jadi saya tidak seberapa menghiraukan orang-orang yang berkata bahwa enggak, itu cuma itu ketakutanmu atau gimana, hanya kesalahpahaman seperti itu Pak. Jadi ya mungkin jika guru saya datang seperti itu, saya ingin mengklarifikasinya. Oke, setidaknya ini mengklarifikasi. Jadi di sini yang bisa saya simpulkan, ada hal yang membuat mbaknya ini jadi takut, ada hal yang membuatnya ini tenang, yaitu yang pertama itu yang membuat takut itu gurunya mbaknya, yang kedua itu orang tua mbaknya yang membuatnya jadi nyaman. Jadi apa ya, gimana? Apa sebelumnya itu apa ya, seperti mbaknya itu terus membawa kebenaran, maksudnya mbaknya itu yakin bahwa ini itu adalah ya hal yang tepat untuk saya, apa maksudnya hal yang tepat untuk tidak saya bicarakan. Saya membuat waktu itu untuk menjadi penyembuh gitu. Maksudnya ya udah biarin aja lah, mungkin dengan saya nggak peduli gitu bisa menyelesaikan masalah. Kalau itu sih enggak sih Pak ya, nggak tahu aja tiba-tiba saya jadi takut aja seperti itu Pak. Lalu kenapa kok dari apa ya, dari maksudnya kan kita udah lampau, kenapa kok mbaknya itu apa ya, belum nyoba gitu atau mengajak orang lain gitu kan, mungkin ngajak orang tuanya mbaknya untuk menyelesaikan masalah ini kan, karena mbaknya tadi bilang orang tua jadi penenang gitu. Iya. Ya, ya sebenarnya sih ada Pak rencana, tapi masih selalu belum terlaksana seperti itu Pak, karena
juga waktunya itu juga lama dan jauh. Terus juga sekarang itu saya juga sibuk seperti itu, sibuk dengan kuliah. Ya, lama. Tertunda. Jadi ini mbaknya itu sudah berencana ya? Iya. Oke. Ini mbaknya ini saya kasih tugas ya. Kalau misal masalahnya itu waktu. Kalau misal bisa itu mbaknya itu konsisten gitu, konsisten dengan harapannya mbaknya, maksudnya ingin menyelesaikannya gitu. Jadi lalu untuk agar waktunya nggak tertunda gitu. Kalau bisa sih mbaknya ini lebih ini ya, sharing ke teman-teman, entah sharing, maksudnya tanya guru ini kemana, nah, mungkin dari informasi yang terpakai kan mungkin bisa menemukan gurunya ya kan. Ini saya tanyakan ya, kalau masalah ini tuh sering muncul, maksudnya kepikiran gitu. Iya, sering sih Pak, apalagi pada saat kejadian seperti itu kan saya berjumpa dengan orang yang berada tinggi lah, dari itu kan saya panik kan Pak, cuma sendiri, terasa takut sendiri, jadi itu jadi kepikiran seperti itu, bagaimana ya gitu. Saya jadi bingung, saya juga ingin selesai seperti itu. Oke. Apa sebelumnya mbaknya ini sudah pernah seperti mencoba gitu melawan rasa takutnya? Ya, sebenarnya sih pernah sih Pak, tapi cuma satu kali seperti itu. Tapi kalah dengan takutnya, jadinya itu nggak pernah mencoba lagi. Ya, baik. Itu kalau boleh saya tahu itu gimana? Iya, jadi waktu saya menghadapi dengan tetangga saya itu, tetangga saya itu juga orang Batak dan memang berada tinggi seperti itu. Dan sebenarnya saya tuh tahu Pak, kalau misalnya beliau itu nggak marah kepada saya, tapi waktu tiba-tiba berbicara itu pemikiran saya tuh jadi mengarah ke marah ini. Nah, seperti jadinya saya itu langsung takut, dan dari situ ya sudah, saya nggak mencoba lagi seperti itu. Kalau ada orang yang berada tinggi ya saya menghindari seperti itu Pak. Oke. Jadi ini intinya mbaknya ini perlu untuk berkomunikasi gitu, maksudnya itu ditunjukkan untuk saya, tapi ya kan nggak bisa terus-terusan dong seperti itu. Iya Pak. Kalau dimanapun tempatnya, kalau seperti terus kan juga masalahnya terus muncul gitu. Jadi yang bisa saya simpulkan, intinya mbaknya ini pertama nggak boleh nggak boleh mengambil keputusan dari sudut pandang sendiri. Yang kedua, mbaknya ini sering melakukan latihan gitu loh. Latihannya itu sebenarnya mbaknya itu dengan orang tuanya itu gimana cara menyelesaikannya, jadi sering sharing lah. Yang ketiga, sering ini kalau saran dari saya, sering bicara gitu, maksudnya bicara itu dengan diri sendiri, aku kok gini. Ini kan bisa menyelesaikan lah, meringankan lah ini. Oke, dari konseling ini apa ada yang mau tanyakan lagi? Enggak sih Pak, tapi dari sini saya jadi ternyata benar gitu loh Pak. Iya. Pemikirannya Bapak, juga pemikiran orang tua saya menjadi membuka pemikiran saya seperti itu. Iya, baik. Ya mungkin ya memang saya harus melakukan ini, lebih baiknya seperti itulah Pak ya, harus mencoba gitu. Ya itu. Lebih mencobalah gitu. Oke, baik, karena udah nggak ada yang tanyakan lagi. Iya, Pak. Dari sesi konseling ini ya. Iya. Sebelumnya saya lupa untuk berkenalan. Ini mungkin dari mbaknya ini mungkin ingin melakukan konseling lagi, konseling lagi di luar jam saya itu juga boleh, kita nanti dikomunikasikan aja, istilahnya chatan aja lah gitu ya. Iya. Biar masalahnya kan biar terentaskan ya kan, nggak mungkin juga kalau misalnya sekali gini itu bisa langsung selesai gitu ya. Iya. Butuh konseling lagi. Ya,
saya juga kan sudah memiliki kontaknya Pak Bagus kan. Iya, ya? gitu. Iya. Oke, Iya, untuk Pak. dari Mbak Tina sendiri udah nggak ada yang ditanyakan lagi. Iya. Kalau boleh saya akhiri ya Iya, konseling Pak. hari ini. Oke, terima kasih. Ya, kayaknya ada kegiatan atau gimana, maaf kalau misalnya saya bertutur kata ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih.